Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Sholawat serta salam semoga terlimpah kepada Rasulullah, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang selalu istiqomah hingga akhir zaman. Apa kabar soli dan solihah mentari arido? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tetap semangat ya dalam menuntut ilmu. Sebelum kita memulai pembelajaran, yuk sama-sama kita membaca doa agar ilmu yang kita dapat pada hari ini berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Soli dan solihah, akhir-akhir ini negeri kita sedang dilanda bencana di berbagai wilayah, seperti gempa bumi di Sulawesi Barat, erupsi Gunung Semeru, banjir di Kalimantan Selatan, dan longsor di Sumedang. Tentu kita doakan agar saudara-saudara kita yang tertimpa musibah diberikan kesabaran dan kemudahan dalam menjalani musibah ini. Teman-teman, ternyata bencana alam itu termasuk kiamat. Kok bisa bencana alam termasuk kiamat? Iya, ternyata bencana alam itu termasuk kiamat, yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil. Apa itu kiamat kecil? Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas iman kepada hari akhir. Setelah kalian menyaksikan video pembelajaran yang Bapak berikan, maka kalian diharapkan dapat 1. Meyakini adanya hari akhir. Kemudian yang kedua adalah memiliki sikap yang dipengaruhi oleh keimanan kepada hari akhir yang tercermin dari perilaku sehari-hari. Soli dan solihah, hari kiamat atau hari akhir pasti akan datang dan umat Islam wajib mempercayainya. Banyak surah dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang hari kiamat. Di antaranya adalah surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal aihnil manfush. Artinya, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Hari di mana manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Kiamat, teman-teman, dibagi menjadi 2, yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil, dan yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat sugro artinya adalah hancurnya sebagian alam dan makhluk. Contohnya seperti yang tadi Pak Guru sampaikan di awal, yaitu terjadinya bencana alam atau kematian seseorang. Sedangkan kiamat kubro adalah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan seluruh makhluk yang ada di dalamnya. Kiamat kubro menandai berakhirnya kehidupan di dunia ini. Kemudian kehidupan manusia berlanjut ke alam akhirat. Nah, kiamat kubro inilah yang sering disebut dengan hari akhir, yaitu
hari berakhirnya kehidupan di dunia, yang sekaligus menjadi hari pertama dalam kehidupan yang kedua, yaitu alam akhirat. Surah Al-Qari'ah yang tadi Pak Guru bacakan menggambarkan apa yang terjadi saat hari kiamat. Dalam ayat 4 dan 5, Allah menggambarkan apa yang akan terjadi pada hari kiamat, yaitu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Manusia seperti laron yang berterbangan maksudnya adalah bahwa manusia bertebaran di mana-mana dalam kondisi bingung, tidak tahu kemana yang akan dituju, dan tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Sedangkan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan maksudnya adalah gunung-gunung nanti pada hari kiamat akan berterbangan seperti bulu halus yang dihambur-hamburkan. Jika gunung saja seperti bulu halus yang diterbangkan, bagaimana pula kondisi manusia saat kiamat terjadi? Ini yang harus kita renungkan. Kapan terjadinya hari akhir atau hari kiamat? Tidak ada seorang pun yang tahu kapan kiamat akan terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan juga tidak mengetahui kapan kiamat akan terjadi. Walau hari akhir merupakan rahasia Allah dan terjadinya secara tiba-tiba, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda-tanda kedatangannya. Tanda-tanda datangnya hari akhir ada dua macam. Satu, tanda-tanda kecil yang berarti kiamat sudah dekat. Dua, tanda-tanda besar yang berarti hari akhir sudah dekat betul waktunya. Tanda-tanda kecil diantaranya sebagai berikut. Ilmu agama sudah dianggap tidak penting, minuman keras merajalela, jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki, banyak terjadinya gempa bumi, dan pembunuhan merajalela. Sedangkan tanda-tanda besar diantaranya sebagai berikut. Matahari terbit dari barat, adanya bangsa Ya'juj dan Ma'juj atau bangsa pembuat kerusakan di bumi, keluarnya Dajjal atau tukang dusta, adanya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa alaihissalam, dan lenyapnya Al-Quran dari mushaf dan hati manusia. Setelah kita mengetahui pengertian hari akhir beserta tanda-tandanya, maka orang-orang yang beriman harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari akhir pasti akan terjadi. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman senantiasa mempersiapkan diri dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir adalah selalu mengerjakan sholat fardu 5 waktu dengan berjamaah, hormat dan patuh kepada orang tua, mau bersedekah atau berbagi dengan orang yang tidak mampu, dan menyayangi makhluk Allah seperti memberi makan binatang peliharaan. Demikianlah pelajaran yang dapat Pak Guru Iksan sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga dan membimbing kita semua agar kita semua dapat melatih dan menerapkan perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Kita tutup pelajaran kita dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.